Menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Engkau tetap menolong kami Tuhan. Amin. Kami tidak takut dan tidak khawatir Bapa. Walaupun virus apapun, penyakit apapun Tuhan boleh terjadi di mana-mana Tuhan, kami hanya menontonnya dan tidak akan pernah mengalaminya Tuhan. Dan Engkau menjadi pelindung bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam menerima firman-Mu. Biarlah Kau berkata-kata melalui hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi setiap yang mendengar dan akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap katakan amin. Shalom. Semuanya sukacita hari ini. Amin. Sudah lama nggak ketemu, kangen juga ya. Kangen nggak? Kangen ya. Ya, akhir-akhir ini kita dengar berita di mana-mana virus ya. Oh ya, virus ya. Heboh ya di mana-mana ya. Kita takut ya? Enggak ya? Enggak ya? Siapa yang takut aja yang angkat tangannya? Yang takut? Enggak ada yang takut ya? Kenapa enggak takut? Kenapa kencang? Kenapa? Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir. Amin. Siapa yang ikut perjamuan kudus? Perjamuan kudus melambangkan apa? Darah dan tubuh Yesus. Kalau kita minum, tiap bulan kita minum, berarti darah Yesus mengalir dalam kita. Amin. Ya, pada waktu virus itu mulai menyerang, saya mau berangkat pergi ke satu negara, kita juga bingung ya, karena apa? Dicekal sana, dicekal sini, orang nggak boleh masuk ya. Cina sudah nggak boleh, Singapura juga sudah mulai nggak boleh. Tapi saya bilang kita tetap berangkat, tetap jalan ya. Nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, betul ya? Amin. Karena orang percaya nggak boleh takut ya. Kalau takut dan khawatir itu bukan berasal dari Tuhan ya. Jadi kita nggak boleh punya rasa takut dan khawatir ya. Jadi sekarang anak-anak Tuhan itu sedang dibuat bingung ya, panik gitu kan. Tetapi kita nggak boleh panik ya, nggak boleh bingung. Baca Mazmur 91 setiap hari. Amin. Nah, perlindungan Tuhan terjadi ya. Hari ini saya mau bicara nggak panjang-panjang, singkat saja ya. Saya coba multimedia sudah ada, saya punya slide. Temanya singkat ya. Carilah yang baik, bencilah yang jahat. Nah ini ya. Temanya adalah cari yang baik, benci yang jahat. Nanti ulangan dua tuh, catat tuh. Ya. Nah, saya bertanya nih sebelumnya sama saudara, ya, yang baik itu seperti apa sih? Ya, yang disebut yang baik itu seperti apa? Berkenan kepada Tuhan. Berkenan menolong orang. Apalagi? Apa? Mendoakan. Apalagi? Membesuk orang sakit. Apalagi yang baik-baik nih, yang baik. Membantu orang susah. Membantu orang susah. Ya, apalagi? Berkata yang baik. Apa? Memaafkan orang. Ya, apalagi? Apa? Mengampuni. Ya. Terus apa yang baik nih? Kumpulin yang baik.
Apa? Nggak kedengeran? Tidak menyalahkan orang. Wah, itu dia. Terus apa lagi? Hah? Mengasihi. Ya, apalagi? Ada lagi yang lain, yang apa? Peduli. Udah, ya. Apalagi? Tidak bohong. Ya, apalagi? Melindungi, menjaga, ya. Nah, itu dia, ya. Ya. Jadi belum dapat ya? Tidak punya mesin dia. Masuk kah tadi? Masuk. Nggak masuk. Oh, nggak bisa ditampilin. Oke. Jadi temanya adalah carilah yang baik, bencilah yang jahat. Itu ada di mana ayatnya? Ada yang tahu nggak? Adanya di mana? Iya, carilah yang baik, jauhi yang jahat. Ada di mana ayatnya? Nggak hafal. Baca Alkitab makanya. Coba buka di Amos, coba. Amos 5. Coba Amos 5 ayat 14, coba. Di media, ya. Amos 5 ayat 14. Amos adanya di mana? Perjanjian Baru ya? Bukannya sebelah Matius? Sebelum Matius. Oh, sebelum Matius. Ya. Sudah dapat belum? Nah, coba. Yuk kita baca yuk. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin enggak? Amin. Saya baca lagi ya, supaya hafal ya. Ntar keluar loh. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya apa? Kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan apa? Menyertai kamu seperti yang kamu perkatakan. Ya. Jadi yang baik itu apa tadi saya? Tadi ada yang bilang, oh begini. Ada saya komplain ada 30 orang bicara, semuanya benar ya. Intinya yang baik itu tidak merugikan orang, betul ya? Tidak menyusahkan orang, ya. Tetapi memberkati orang, benar nggak? Tadi ada yang bilang menolong orang, benar ya? Tidak merugikan, ya. Tidak menyalahkan orang, ya. Nah, jadi intinya adalah kalau baik itu tidak merugikan orang, tidak menyusahkan orang, tetapi bahkan memberkati orang. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi carilah yang baik. Artinya lakukan yang baik, bukan yang jahat. Supaya kamu apa? Hidup. Kalau orang jahat akan mati. Ya ini lawannya kan? Kamu berbuat baik, Hidup. kamu akan hidup. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan mati. Udah, nggak susah ikut Tuhan kok, nggak susah. Coba bilang ikut Tuhan ribet, enggak. Tuhan kasih ayat tuh gampang. Carilah yang baik, ya, supaya engkau hidup, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 15a, bencilah yang jahat dan cintalah yang baik. Itu intinya. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Saudara coba, saya tanya, sudah melakukan yang baik atau yang jahat? Yang baik. Benar, jujur. Dua-dua. Oh, masih ada dua-dua. Berarti kalau dua-dua sebentar baik, sebentar jahat. Ya, Pak. Ya, manusia dari dosa, Pak. Tapi ini firman Tuhan loh. Ya. Kalau firman itu perintah bukan? Perintah. Perintah loh.
Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Firman ini adalah perintah. Carilah yang baik, maka kau akan hidup. Udah. Jadi kita gak bisa tawar-tawaran sama Tuhan. Gak boleh sebentar baik, sebentar jahat, sebentar baik, ya? Gak boleh. Harus berusaha baik, harus diusahakan. Kebaikan itu harus diusahakan. Makanya di sini kalimatnya kalimat perintah. Carilah yang baik. Ya, ayatnya nggak bunyi begini. Mudah-mudahan kau menjadi baik. Enggak. Tuhan perintahkan cari yang baik, maka kau akan hidup. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Manusia itu bukan fokus ke cari yang baik, tetapi sibuk mencari orang yang baik. Kita sibuk mencari orang yang baik dan sibuk mencari orang yang salah. Benar gak? Jujur. Kita enggak sibuk mencari yang baik, melakukan yang suatu kebaikan, tetapi sibuk mencari orang baik, sibuk mencari orang salah. Ya kan? Oh ini nih, dia baik loh. Wih baik loh dia loh. Baik loh. Oh mama Ana baik loh. Tapi ketemu si Freddy umpamanya. Oh Freddy jahat itu. Dia jahat itu. Pelit. Ngomongin orang. Ya. Itu yang kita lakukan ya. Jujur ya. Kita bukan sibuk untuk mencari kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan kehendak Bapa, tetapi sibuk mencari orang yang baik, sibuk mencari orang yang salah. Ini dia yang kita harus belajar malam hari ini. Ya, firman ini menegur saudara dan saya. Jangan kita sibuk mencari orang yang baik, sibuk mencari orang yang salah, mencari orang yang benar. Tidak. Tuhan suruh kita sibuk untuk mencari kebaikan supaya kita hidup. Katakan amin. Ya, saudara, pernah dengar cerita Yusuf nggak? Ya. Tahu ya? Ya. Yusuf ya. Dijual. Apalagi kalau udah dengar Yusuf dijual. Apalagi? Potifar. Ceburin sumur. Yusuf itu, ya, Yusuf itu tinggal di tempatnya Potifar, ya kan? Baik nggak Yusuf? Baik nggak? Kalau dia tidak baik, dia nggak mungkin diangkat sebagai kepala rumah tangga di situ, benar nggak? Karena dia baik, dia jujur, dia melakukan sesuatu yang benar, makanya Potifar angkat dia. Tadinya dia budak nggak? Budak. Tapi karena dia baik, dia mengejar kebaikan, dia lakukan kebaikan, akhirnya apa? Ya, Tuhan menyertai dia, benar ya? Saudara mau nggak sih disertai Tuhan? Buat kebaikan. Tuhan menyertai lo. Tadi dikatakan apa? Tuhan alam semesta, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu kalau kau baik. Nah Yusuf juga begitu. Dari seorang budak, dia angkat untuk melayani di rumah Potifar. Karena dia baik, dia kerja benar, dia jujur. Akhirnya apa? Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai dia, kita beruntung gak? Kita berhasil gak? Berhasil. Nah itu dia. Akhirnya Yusuf berhasil menjadi kepala rumah tangga di rumah itu. Tetapi apa yang terjadi? Ada tante Poti menggoda dia.
Akhirnya apa? Dia disalahkan. Benar ya? Orang benar, orang baik disalahkan. Kalau kita benar ya, saudara dan saya, kalau benar nih, disalahkan orang, terima nggak? Ya. Buru-buru terima. Golok itu bisa terbang itu. Benar ya? Tapi Yusuf melakukan itu enggak? Ya, orang Indonesia Timur ya Pak? Nah ini biasa. Wah itu. Itu kalau orang benar disalahin, terima nggak? Oh. Tapi apa yang terjadi? Yusuf menerima, walaupun dia disalahkan, walaupun dia dihina, difitnah, Yusuf menerima. Alkitab nggak mencatat. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya nggak lihat Yusuf kepahitan ini sama Potifar, enggak. Saya nggak baca ayatnya, nggak ada. Coba kalau ada yang baca, coba kasih tunjuk saya. Nggak ada ya. Dia terima di penjara. Jadi orang yang baik seperti Yusuf, orang yang benar seperti Yusuf, disalahkan, akhirnya dijebloskan ke masuk ke penjara. Tetapi lihat, kalau orang baik, pada dasarnya memang baik, diapain juga tetap dia menjadi baik. Amin. Gak akan pernah berubah. Makanya Tuhan tuh mencari hati, bukan mencari yang dari luar yang bisa pura-pura. Enggak, kalau di luar tuh bisa pura-pura, dipoles-poles, dipalsu-palsuin. Tapi kalau hati nggak bisa dipalsuin. Ya, kalau Tuhan lihatnya hati loh. Nah, ibu-ibu ya kalau mau pergi kondangan tuh beda. Ini kalau ke gereja sama ke kondangan, beda. Ke kondangan pasti lebih. Ya kan, kadang-kadang kita juga bingung ini ibu, misalkan ibu Elsia bukan sih, kok dulu di rumah nggak begini gitu kan. Ya tapi itulah namanya lupa. Tapi kalau hati nggak bisa. Saudara mau apain juga kalau dia udah baik, ya baiklah. Ya, nah Yusuf. Ya, tetapi apa yang terjadi? Karena dia disertai Tuhan, iya. Walaupun dari penjara sekalipun dia diangkat Tuhan loh, sampai menjadi apa? Perdana Menteri Mesir. Padahal dia orang Ibrani loh, orang Israel loh. Itu negara Mesir loh. Kok bisa seorang Ibrani menjadi Perdana Menteri Mesir? Mana ada sejarahnya? Sampai sekarang juga gak akan ada. Cuma satu-satunya Yusuf. Bahkan di Mesir sekalipun, saya bolak-balik ke Mesir, Yusuf itu dihargai sampai hari ini di Mesir. Ya, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan bukan sampai di situ aja. Kita lihat karakternya Yusuf ini. Bukan hanya sampai di situ saja. Kalau dia mengejar kebaikan, seorang mengejar kebaikan, dia tak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, dia nggak peduli. Pada saat dia sudah berhasil menjadi Perdana Menteri, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya datang menghampiri Yusuf untuk minta bantuan. Kalau saudara udah jadi seperti Yusuf, dendam ya. Wih, ini dia ini yang buang saya ini. Ya, wah, hati-hati nih. Ini dia nih kesempatan kita balas dendam, kan gitu ya? Betul nggak? Bener nggak begitu? Jujur ya. Tapi nggak boleh. Kita harus belajar dari Yusuf. Lihat Yusuf. Begitu Yusuf melihat saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Ya, saudara, kita lihat dibuka di mana di firman Tuhan hari ini.
Yusuf. Nah, jadi gini aja. Saudara tahu nggak waktu Yusuf ketemu saudara-saudaranya, Yusuf ngomong apa? Yusuf ngomong apa? Ada yang tahu nggak? Terima kasih aku lebih mendahului kamu. Nah itu dia. Saudara saya ngomong. Wah. Allah menyuruh aku mendahului kalian masuk ke dalam Mesir untuk menolong kalian. Itu dia. Saya lupa di ayat berapa itu. Coba bantu saya cari. Itu dia yang saya mau cari. Nah, aku mendahului engkau untuk masuk ke Mesir untuk menolong kalian. Saudara, sebetulnya Yusuf mestinya nggak ngomong gitu. Yang mungkin tadi bapak ini bilang, kalau saya jadi Yusuf, penjara dulu sini, masuk dulu penjara kan. Tapi Yusuf enggak. Waduh, saya baca itu. Nah ini dia. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lihat, tertolong. Lihat. Kalau orang baik tujuannya apa? Menolong ya. Ya, tadi sebut ya. Kalau orang baik tujuannya apa? Menolong. Inilah karakternya Yusuf. Baca kan? Oh itu ya. Jadi baca ya, yuk baca. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Katakan amin. Saudara, Yakub, bapaknya Yusuf siapa namanya? Yakub ya. Yakub itu artinya apa? Israel. Ya, Yakub itu Israel. Bangsa Israel itu mulainya dari Yakub ini. Ya, dia dibawa ke Mesir, betul ya? Nah, lihat, kalau kelaparan itu melanda Mesir, apa yang terjadi? Mereka mati nggak ini bangsa Israel? Mati. Habis. Lihat, makanya Tuhan memelihara bangsa Israel melalui Yusuf. Dikatakan apa? Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Benar ya? Kalau tanpa Yusuf, maka kelaparan 7 tahun itu akan melanda Israel juga. Yakub juga akan habis, mati semua. Justru karena itulah, lihat, ya, kalau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, ya, sepertinya tidak enak, sepertinya sakit, seperti sesuatu yang menyakitkan, tetapi lihat, ada rencana Allah di dalam hidup kita. Di dalam kesesakan kita ada rencana Allah. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Jadi jangan cepat-cepat marah kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat protes sama Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi saudara, lihat, Yusuf begitu ketemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Jadi dia tidak sibuk mencari kesalahan saudaranya. Ya, kalau sebenarnya dia punya hak untuk menyalahkan, tetapi dia tidak sibuk mencari kesalahan orang. Dia tidak sibuk menyalahkan saudaranya. Malah dia bicara sebaliknya. Nah, ini dia. Ya. Dia menjamin, memelihara dan menolong. Lihat Yusuf. Perkataannya positif. Dia perkataannya positif. Makanya kalau kita mau menjadi pencari yang baik,
Bukan hanya perbuatan juga, tapi perkataan kita harus baik. Amin. Ya, jangan ada istilah begini, yang mulut gua sih jahat tapi hati gua baik. Ya, ada yang suka ngomong begitu. Ya nggak boleh. Kalau kita punya hati baik, perkataannya juga harus baik. Kita harus belajar dari Yusuf. Perkataan itu menentukan. Jangan bicara, wah, gua sih jahat mulut gua tapi hati gua baik. Ada yang begitu, saudara. Anak Tuhan gak boleh begitu. Semuanya harus baik, ya. Jadi saudara ingat ya. Jadi kita harus mencari yang baik, ya. Yusuf gak pernah menyalahkan saudaranya. Iya, dia terima. Enggak. Justru karena Allah mengizinkan aku masuk ke Mesir untuk menolong kalian. Nah itu dia. Dendam enggak ada. Hatinya bersih. Itulah Yusuf. Kita harus memiliki hati yang bersih, ya, saudara ya. Amin ya. Belajar dari Yusuf. Belajar, ya. Karena kalau kita baik, kita pasti diberi kehidupan oleh Tuhan. Pasti kita disertai oleh Tuhan. Gak ada lagi rumusnya, gak ada. Yang gak ada yang aneh-aneh ikut Tuhan. Cuma simple, berbuat baik, cari yang baik, jauhi kejahatan, engkau akan hidup. Ya, jadi mulai hari ini kita cari yang baik. Saya nggak panjang lebar. Saya cuma bilang kita stop melihat kesalahan orang. Bisa nggak? Bisa ya? Belajar stop. Jangan lagi lihat-lihat, cari-cari kesalahan orang. Jangan. Ya, biarin dia salah pun, nggak usah dipikirin. Kalau orang salah itu urusannya sama kita apa sama Tuhan? Tuhan. Kita nggak berhak untuk menghakimi orang. Orang salah dan benar bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan kebaikan. Diri kita sendiri, lakukan yang baik. Udah. Ya. Jangan menjadi orang yang serong kiri serong kanan. Kita nggak diberkati Tuhan. Kita harus lurus ikuti perintah Tuhan. Amin. Yuk kita naikkan satu pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita naikkan dengan iman ya. Katakan firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan, maka kami akan menjadi kuat Tuhan. Tangan-Mu selalu menyertai kami Tuhan di dalam setiap langkah kami Tuhan. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami akan mengejar kebaikan Tuhan, agar kami menjadi hidup Tuhan, agar Engkau menyertai kami Tuhan. Kami tidak mau kalau kami berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak sanggup dan tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, kami haus Tuhan, kami rindu Engkau menyertai kami. Dan oleh sebab itu kami berjanji Tuhan untuk melakukan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah sibuk untuk mengurusi orang lain. Kami tidak sibuk mencari orang yang benar dan salah. Kami akan fokus kepada diri kami untuk melakukan kebaikan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, agar Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menguatkan kami. Biarlah firman terus hidup di dalam hati kami, dan Kau mengubah hati kami menjadi hati yang lembut Tuhan. Seperti Musa Bapa yang memiliki hati yang lembut, kami juga mau Tuhan Kau ubah, Kau jamah hati kami Bapa, sehingga hati kami Tuhan bisa kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti untuk berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus menyertai setiap jemaat di tempat ini. Biar mereka Tuhan dikuatkan, mereka mengalami terobosan di dalam kehidupan. Di tahun 2020 ini Tuhan, ada perubahan di dalam hidup mereka. Mereka terus Kau bawa naik dan tidak akan pernah turun Tuhan. Dan Kau karena Engkau menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang sudah diberkati katakan.